Oke, selamat datang di video Galuh Wimba. Dan kali ini sebelah gua udah ada Toyota Land Cruiser FJ40 tahun 1977. Nah, sebenarnya ini FJ40 yang biasa gua pakai buat off-road ya beberapa kali. Nah, ini basicnya FJ40. FJ40 atau Land Cruiser sebenarnya udah lama ya, udah dari tahun berapa? 70 60 udah ada. Cuman ini kalau sekarang udah keluar yang Land Cruiser 300. Sebelumnya ini pendahulunya di seri 40 yang versi bensin atau 2F, maka disebutnya FJ40. Beda lagi sama yang kalau kita pernah tahu yang diesel yang cc di bawah ini. Kalau ini kan 2F mesinnya, FJ40 2F dengan kapasitas mesinnya 4200-an cc. Kalau yang diesel itu sekitar 3000-an. Itu kodenya BJ40 dan pakai mesinnya ya diesel pada umumnya 6 silinder. Ini 6 silinder. Dan kalau kita lihat dari luar, di sini ada kayak beberapa tambahan ya yang beda dari orinya. Ini fender diganti pakai untuk kebutuhan ekspedisi, karena sebelumnya mobil ini digunakan untuk ekspedisi maupun event-event yang ada di Jawa Timur maupun Bali. Oke teman-teman, jadi Land Cruiser FJ40 ini dari luar kita lihat ya, ini pakai bodi tambahan, platnya khusus sampai ke belakang sini juga. Depannya bumper dirapiin lagi, dikecilin karena sebelumnya itu gondrong, ini dikecilin lagi. Aksesoris yang tambahan lagi di sini kelihatan ada lampu tambahan, ada ini untuk keamanan kalau kita event lagi dongkraknya, jack, dan ini ada roll case untuk bagian luar. Gunanya apa? Karena untuk membantu kita kalau ada sesuatu yang lain-lain untuk membantu lebih baik. Nah, cerita lagi, Land Cruiser ini tahun 77 ya. Kan banyak tipenya. Jadi kalau sebelumnya ada yang tipe kaca yang bisa dibuka, yang depannya sini, kalau ini yang kaca yang seperti ini. Aku juga kurang tahu bagaimana, cuman beda-beda tipenya. Banyak Land Cruiser bertebaran di mana-mana, Land Cruiser. Tapi yang kali ini kan orang banyak nyebutnya hardtop. Sebenarnya hardtop itu apa ya? Karena atapnya itu keras. Beda lagi kalau ada yang dipanggil kanvas, itu tahun-tahun yang masih kuncinya beda lagi, yang masih model kayak pintu belakang ya teman-teman, kayak gitu. Jadi buat detailnya kita langsung aja deh. Oke teman-teman, nah kalau dari kaki-kaki ya, kita lihat kaki-kakinya di sini. Untuk shock depan di sini kita pakai Procom. Nah mana? Kita pakai Procom ya. Di sini pakai Procom. Untuk pernya kita menggunakan Ome, depan sama belakang, kiri kanan sama Ome. Jadi satu paket. Sebenarnya Ome itu bagusnya kan dari Australia, karakternya yang keras, tapi dipadukan sama Procom dan lain-lain tuh mungkin bisa dapetnya enak. Karena kalau Australia kan identiknya dengan bawa barang yang berat, jadi kalau dengan yang Ome itu karakternya cocok kalau kita bawa barang banyak-banyak. Nah, shock depan Procom, pernya pakai Ome, kiri kanan semuanya. Nah, di sini antingnya juga ikut sama sini ya, jadi satu gini. Belakangnya baru dikasih anting gitu. Nah, ini kita lihat ya. Untuk yang shock yang belakang, bentar. Nah, di shock belakang kita pakai Ome juga ya. Kita pakai Ome shocknya. Namun untuk suspensi, per daunnya kita juga pakai Ome juga di sini. Jadi belakangnya Ome, shock breakernya dan juga per daunnya pakai Ome. Terus antingnya juga seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada hitungannya ya. Karena kalau Bang Jiji bilang harus agak dimiringin, karena kita nyari sudut yang lebih enak ya, jadi biar nggak terlalu keras dari sininya. Nah, oh ya, eksteriornya tadi kita belum bahas yang bagian samping ya teman-teman. Nah, ini bagian sampingnya kayak gini. Jadi di mobil ini kan buat ekspedisi, karena bawa banyak barang dan pasti banyak camping dulunya. Jadi ini cuma kita lagi copot ya. Ini buat guard kalau kita lagi nyender pohon atau apa biar aman ini juga. Tapi ini juga berguna kalau kita pasang tenda atau yang lain, ataupun sampai ada kejadian yang tidak mengenakan. Ini bisa buat kita titik buat tarik ya.
pakai strap atau lain-lain. Aksesoris tambahan yaitu lampu untuk kalau kita mundur berkelihatan. Nah, sebenarnya ada yang bingung kan, apa namanya, kalau kita ekspedisi kan harusnya pakai yang merek ini tertentu atau sesuatu. Itu kembali lagi ke sesuai regulasi yang ada, dan kalau kiranya udah cukup, ini adalah versi cukup lah, minimalis tapi bisa berarti gitu teman-teman. Nah, ini untuk dari ban ya, bannya ini kita pakai Simax Tracker, ukurannya 35 pakai bannya 15 ya, biar gampang 15, tapi ini Bitlock, Daytona Bitlock ya. Karena apa? Kalau kita off-road kan mesti kita apa namanya, ngurangin tekanan angin. Nah, tekanan angin itu berpotensi bannya itu copot dari velg. Jadi kayak jeblos gitu. Bukan bannya pecah, tapi bannya kurang angin. Nah, untuk bukan mengakali, oleh karena itu ada teknologi namanya Bitlock. Bitlock ini biar ngegigit daripada bibir yang dekatnya sidewall sana. Jadi kita bisa tekanan anginnya itu sampai 10 psi itu bisa. Nah, pengalaman juga aku pernah sampai di 11, di 9 psi itu masih aman, dan pakai itu jadi pede aja, nggak mungkin lepas gitu teman-teman. Nah, ini si Maxing Tracker ukuran 35 dan juga velgnya Bitlock. Oke, lanjut ya teman. Ini sebelumnya bahas lagi yang belakang lah. Kenapa kalau ini ukurannya beda? Karena ukurannya buat namanya ban cadangan ya, biar lebih aman pakai ban cadangan, tapi ukuran kita pakai 32 karena biar cukup ya kalau kita bawa dan nggak berat-berat banget. Nah, ini menarik teman-teman. Ada Smithy build. Ini apa? Adalah winch belakang. Cuman ini kita hanya untuk winch tidurnya, selingnya. Kita motornya ada di dalam. Di sini. Wah, masih berantakan. Di sini. Nah, ini kita salurin ke sini. Ini buat kalau yang remote-nya tuh loh teman-teman. Taruh remote sini, baru di sini ada akinya. Ada aki buat winch. Sama jangan lupa ada locker. Wah, ini ada locker nih. Tutup dulu. Winch-nya kenapa kok kayak nggak sama? Jadi yang depan pakai 874, yang belakang malah pakai winch tidur yang mungkin dikatakan beda speknya dengan yang depan. Karena apa? Kalau winch belakang kita jarang pakai ya, kecuali kita emergency atau lain-lain, kita pakai yang secukupnya. Jadi ada winch belakang secukupnya 9,5 lbs ya. Jadi cukup ini untuk kita ekspedisi. Jadi kalau buat overland mau apa atau offroad yang ringan-ringan, ini udah lebih dari cukup. Kadang kita nggak pernah kepake ini, hampiran. Oh ya teman-teman, di sini ada ya. Nah, ini selang biru udah pasti familiar ya, apa itu selangnya? Yaitu selang dari air locker. Air lockernya nyambung ke sana, dan ini ya gardanya masih tetap pakai gardanya bawaannya, gardanya FJ yang solid axle. Jadi pastikan kuat. Toyota solid axle punya FJ pula. Nah, belakang juga. Ini clearance-nya segini ya, cukup lah ya buat ukuran hardtop. Di bawah juga ada skid plate untuk melindungi transfer case dan lain-lainnya. Jadi biar lebih aman kalau kita bawa. Kita masuk dalam interior dulu. Oke. Selamat datang. Nah, ini interior dari FJ40-nya dari luar. Dari dalam. Waduh. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini kan banyak tombol nih. Tombolnya macam-macam. Ini ada kayak tombol apa. Dan yang nggak kalah penting dan pastinya harus, yaitu adalah tombol cut off. Ini tombol cut off gunanya apa? Karena kan bertegangan besar dan tinggi ya arusnya itu dan lain-lainnya lah pokoknya. Gunanya kalau kita lagi ada trouble atau apa, atau sampai amit-amit ada hampir kebakaran karena arus, itu lebih aman pakai cut off. Nah, untuk tahun 77 ya, ini masih gini handbrake-nya ya. Beda sama yang tahun 80 yang udah di bawah ya. Tahun 77 kayak gini. Nah, ini gearboxnya masih pakai 3 speed, bawaannya dari FJ40 2F. Di sini kita lihat, oh iya, ini tadi yang locker sakti ini. Ini kita pakai ARBR locker. Ini buat ngisi kompresor ya.
Ini buat loker belakang, ini loker depan kalau nggak salah. Aku juga lupa sih. AC masih ada dan adem ya. Dan pada tanya mungkin ini apa? Ini adalah walkie talkie HT. Jadi biar kita kalau namanya di hutan ya nggak namanya sinyal nggak ada, kita pakai ini buat komunikasi antar satu sama lain atau sama navigator yang di luar yang ngasih aba-aba, kita dari sini terima. Di sini masih berantakan. Ini remote winch buat yang 8274. Kenapa kak buat 8274? Karena beda sama yang di belakang yang SRC Smithy-Built itu. Ini tombol-tombol lampu, wiper dan lain-lain. Ini jok ya, tahun itu masih ada jok. Transfer case di sini masih model sama kayak yang tahun 80-an di hardtop FJ40 dan lain-lainnya. Nah, ini juga ada roll cage yang gunanya biar kita aman kalau mobil sampai terjadi apa-apa. Dan roll cage ini tebal ya ternyata. Waduh, berat. Ini yang bikin berat. Dibikin keliling sampai ke sana. Nah, itu semua belakang. Nah, di sini juga ada yang unik ya. Ternyata dapet ini ada subwoofernya. Nggak ngerti ini caranya gimana pakainya, suaranya juga nggak ngerti cara biar bagusnya gimana, tapi kok ini makan tempat juga, space ya. Nah, itu releasenya sampai ke belakang ya sekalian. Tapi ini masih nempel ke body. Kita ke belakang dulu coba. Nah, ini pintunya yang gini ya. Kalau yang tahun sebelum ini tepinya juga lebih kayak gini, yang depannya juga. Nah, ini aki. Kita kan double aki ya. Depan ada aki sendiri, winch depan ikut aki depan. Tapi untuk yang winch belakang dan lokernya kita pakai aki sendiri. Ini untuk kompresor daripada loker, ini kompresor ngisi angin ya, ngisi angin ke gardan, dan loker itu akan ngunci sendiri. Masih ada jok belakang sisa satu ya. Ini yang tadi buat remote dari winch, jadi kita dari depan remote gitu, baru dari sini. Ini portnya, kita tutup dulu. Nah, ini karena apa di sini biar aman, dan yang winch kan dari depan, dari driver. Ini winchnya tadi, winch belakang. Belakangnya juga lurus sampai sini biar rapi ya. Cukup rapi ini ya teman-teman. Rapi dan sampai keliling gini sampai atas. Gitu. Oke. Kita masuk ke mesinnya dulu. Oke teman-teman. Kan kalau dari bahas yang bagian luar sama interior sama kaki, sekarang mesin nih yang mungkin ditunggu-tunggu. Di mesin ini sebenarnya mesin standar ya, secara dari FJ40 2F 4200 cc 6 silinder. Jadi suaranya 6 silinder kan beda ya, sama-sama kayak yang lain. Nah, ini masih standar, kenapa? Karena untuk kita mikir parts dan lain-lain itu lebih mudah ya. Dan juga maintenance itu nggak banyak kalau di mesin ini. Yang penting karburator sehat, radiator sehat, pendinginan ya, sama sirkulasi lainnya itu sehat. Itu udah cukup daripada mesin ini. Karena mesin ini ya cukup bertenaga, emang boros, tapi kalau kita lihat maintenance dan lebih mudahnya, dirasa ini udah cukup, lebih dari cukup. Yang winch depan 8274 ini Warren pakai 87 kenapa? Karena salah satu winch favoritnya orang-orang juga, jadi cukup bertenaga, kuat dan kenceng juga. Asal aki yang dipakai kuat dan altar-altarnya juga gede, itu udah cukup aja. Oke teman-teman, sekian review dari Toyota FJ40 Land Cruiser seri 40 atau sering disebut sama orang-orang hardtop. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bye, terima kasih. Rada-rada ngiri sih, Mas. Sesek dul.